Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan lihat ceramahnya Gus Abbas Buntet di Wonogiri, di satu lapangan. Pengunjungnya luar biasa. Jadi meneruskan kemarin si Sarasehan yang juga heboh di media massa di YouTube. Apa yang kita cari selama ini, pemimpin yang mendobrak legitimasi Ba'alawi. Kurang apa lagi penjelasan yang dikemukakan beliau Abbas Buntet ini. Cetho welo-welo, jangan ragu. Dan tesis ini sampai sekarang pun tidak bisa dibantah atau mungkin memang dibiarkan oleh Ba'alawi supaya mengembang seperti asap, lama-lama juga hilang ditelan angin. Dalam apel di Wonogiri ini kita lihat begitu banyak antusias warga. Bayangkan saja kalau yang datang ini 1000 umpamanya, dari 1000 itu mempunyai keluarga 5 orang. Dari 5 orang itu menjadi 5.000. 5.000 ini akan berkata dan cerita kepada teman-temannya di rumah, di rantau atau dimanapun. Ada yang mengatakan, kok nggak selesai-selesai masalah nasab ini. Ya bagaimana mau selesai? Oknum Ba'alawi ini mendoktrin kita ini sudah ratusan tahun. Dari mulai 1900-an sampai sekarang. Baru-baru saja kelihatan karena kemarin-kemarin kelompoknya belum begitu kuat. Ketika belum begitu kuat, diam-diam, baik-baik. Tapi ketika sudah posisinya merasa kuat, seperti ini kejadiannya. Jadi untuk memotong pohon beringin yang sudah besar, tidak lagi diperlukan gergaji atau pisau dapur, tapi perlu senso yang mutakhir. Dan itu pun tidak sekali tebas pohon beringin ini tumbang. Saya akui Wonogiri seperti menjadi garda depan sekarang. Padahal Wonogiri ini yang terakhir mencetuskan tidak bekerjasama dengan Habib dalam satu acara apapun yang berhubungan dengan pengajian. Tapi kenapa mereka justru sekarang ini lebih aktif? Saya salut. Jadi memang dulu ada peribahasa, orang Wonogiri ini orangnya halus, tapi kemuan tekadnya kuat. Jadi kalau sudah ada tekad yang dimunculkan, apapun halangannya akan ditembus. Lebih baik putih mata daripada putih tulang. Teman-teman saya yang dari Wonogiri, saya akui yang di perantauan ini etos kerjanya luar biasa. Ya persis seperti sekarang ini. Kalau ada tujuan yang betul-betul dirasa memang di akal memang tidak benar, maka akan dibongkar. Dan kebetulan kemarin Sarasehan di Wonogiri ini, Kiai Imaduddin Al-Bantani memaparkan seberapa jelasnya. Tuh kalau lihat di YouTube itu, di situ terjadi dialog tanya jawab masalah nasab ini. Kiai Imaduddin menjelaskan kalau Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Bahkan terakhir kemarin saya lihat di Cirebon itu penetapan nasab
Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, bukan Ba'alawi. Jadi kurang apa lagi penjelasan dari YouTube yang teman-teman semua lihat. Kalau diukur keutamaan orang dari pakaiannya, dari sorbannya, dari jubahnya, tentu semua orang Arab masuk surga. Kalau dihitung dengan pakaian itu, kalah kita. Kalau kita berdiri sama orang Arab saja, itu kalah tinggi. Jadi pakaiannya juga kalah panjang. Bayangkan kalau keutamaan orang lantas dijadikan ukur masuk surga, itu karena pakaiannya, karena penampilannya, karena kekayaannya. Jauh kita, terakhir kita masuk surga. Duluan mereka karena pakaiannya lebih panjang, lebih Arab. Bahasanya juga lebih Arab karena orang Arab. Gus Abbas Buntet pencerahannya luar biasa di Wonogiri ini. Ini menggerakkan pikiran kita dan hati kita terus untuk selalu berpegang pada kebenaran. Dan tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani dijadikan patokan. Tidak urusan mereka nggak jawab, tidak urusan mereka diam-diam saja, karena kita tahu politik itu diam-diam dia mencari cara lain juga untuk menumbangkan pemahaman-pemahaman yang sekarang masyarakat sudah pada sadar. Jadi jangan terlalu lengah. Selama ini kita diam-diam saja menganggap semuanya baik, bicara agama, tahu-tahu doktrin, tahu-tahu dawir. Setelah besar baru kita kelimpungan. Alhamdulillah barokahnya Wali Songo dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita ini sekarang dibuka kembali pikiran kita melalui Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Makanya kemarin waktu apel Banser Ansor di lapangan Wonogiri, itu awal dari diadakannya haul Wali Songo di sana. Dan kemarinnya ini yang baru-baru ini Abbas Buntet datang dan memberikan ceramah yang luar biasa. Kurang apa lagi? Kita ribut sendiri sama saudara, sama teman yang satu masih meyakini kalau Ba'alawi zuriyahnya Nabi, karena nggak mau buka-buka yang lain, dia terus mempertahankan itu. Ya sudah, tinggalkan saja, biarkan masa nanti yang akan menjelaskan kepada dirinya. Kalau nggak begitu kita malah berantem sendiri. Jangan, mereka akan seneng kalau kita berdebat sendiri, dia keplok-keplok di belakang layar sana. Ya kenapa kita mesti mati-matian membela Ba'alawi? Orang mereka sendiri diam 1000 bahasa. Kalau memang jantan, tapi kan nggak mungkin, mereka nggak mungkin mau jawab, tapi di belakang layar kusak-kusuk mencari cara bagaimana pemahaman yang baru seperti banjir besar ini bisa dipecahkan oleh Ba'alawi supaya bisa dikonter. Dan trik-triknya kita belum tahu, tapi kita terus berjalan dengan pemikiran ini supaya semakin luas masyarakat tahu. Bayangkan ratusan tahun dengan doktrin ini kita tidak terasa. Kita mau cepat-cepat selesai, ya nggak mungkin, pelan-pelan. Seperti tadi pohon beringin yang sudah besar, nggak mungkin dipotong dengan pisau dapur atau gergaji tangan. Bahkan kalau pakai senso pun perlu waktu.
entah kalau pakai bulldozer. Nah, ini juga perlu motong-motong ranting dandanya dulu, yang kecil-kecil yang melindungi batang pohon beringin ini perlu dipotong dulu. Nah, ini adalah mungkin ya muhibin yang perlu disadarkan pemikirannya. Biarkan saja mereka seperti pohon tanpa daun, menghadapi panas dan angin tiap hari. Kenapa kita muhibin yang melindungi pohon itu supaya tidak keropos? Orang kita dianggap kelas 2 kok, kita mau-mau aja. Nggak usah bertengkar dengan diri kita dan kawan kita. Biarkanlah waktu yang berjalan, yang mau kita kasih tahu bahwa sebenarnya begini-begini terputus. Oh, sudah jelas di YouTube, sudah banyak yang membahas. Mereka nggak mau tahu, nggak nongol. Sudahlah, kita nggak usah bela. Kalau memang mereka mau membela sendiri, biar dia nongol. Kenapa kita mesti pribumi yang menolong kelompok ini, bangsa ini? Sudah begitu nyaman untuk ditinggali. Tetapi ada satu masalah. Mereka ingin sesuatu yang lebih besar dari ini. Tidak hanya merebut apa yang sudah didapat, tapi merebut keyakinan kepemimpinan dan menganggap dirinya kelas lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Padahal itu semua bohong. Kabupaten Wonogiri, PCNU Wonogiri, saya lihat belakangan ini terus bergerak, dan semoga daerah-daerah lain melihat acara ini sehingga yang ragu-ragu itu mencari kebenaran, dan yang takut-takut mempunyai kawan untuk mendobrak keyakinan-keyakinan selama ini yang tidak benar. Sudahlah, yang muhibin yang cuma sendiko dawu, berpikirlah rasional. Kita kasihan kalau keadaan itu seperti ini terus. Makanya satu yang harus dihindari kalau ketemu mereka, jangan mau dicium kepalanya. Kepalamu jangan mau dicium. Kalau kepalamu dicium, disebul, kamu akan lupa jati dirimu sebagai putra Nusantara yang cinta tanah air dan mengorbankan jiwa raga seperti nenek moyang kita merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.